Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita pada pagi hari ini. Sebagaimana biasa, ini hanyalah membacakan kitab ya. Jadi untuk penjelasannya mungkin masih banyak channel-channel lain maupun asatidz lain yang bisa menjelaskan dengan lebih lengkap. Namun meski demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di pagi hari ini, yaitu tentang babu mufsidatis sholah, ataupun bab ini menjelaskan tentang apa-apa saja yang membatalkan sholat. Al-mufsidatu in koronat takbiratal ihrami, adapun yang membatalkan ataupun merusak pada halnya sholat, in koronat takbiratal ihrami, yaitu apabila berbarengan dengan takbiratul ihram, falatan akidus sholatu, kemudian di dalam hatinya itu tidak sah sholat ma'aha dengan adanya takbiratul ihram ini ya. Maka kalau tidak ada takbiratul ihram, maka sholat ini tidak sah. Wa in toro'at ba'da dukhuli fi sholati, dan apabila datang apa-apa saja yang membatalkan ini setelah masuknya sholat, maka dia bisa membatalkannya. Itulah definisi dari al-mufsidatis sholah ini, yaitu apabila dilakukan setelah masuk sholat, jadi berbarengan dengan takbiratul ihram. Wahya katsiratun, adapun yang membatalkan sholat ini ada banyak. Faminha, diantaranya adalah al-kalamul amdu, yaitu berkata dengan sengaja, walau qalilan, meskipun hanya sedikit. Wa fi'lul katsiru, ataupun bergerak ataupun melakukan sesuatu yang banyak, walau sahwan, meskipun tidak disengaja ya, meskipun dia karena lupa. Wal hadasul akbaru, yang ketiga adalah adanya hadas besar ya, hadas besar. Awil asgoru, ataupun karena adanya hadas kecil. Jadi kalau begitu misalnya lagi sholat terus ada datang hadas besar ataupun hadas kecil, maka dia menjadi batal ya. Misalnya ketika sholat itu tiba-tiba head misalnya gitu, itu juga itu hadas besar ya. Ataupun ketika sholat tiba-tiba kentut misalnya gitu, maka dia batal. Ataupun segala sesuatu yang bisa menjadikan kita hadas kecil. Wahudusun najasati, dan datang najis yang baru, alati layu fa, yang kira-kiranya najis tersebut tidak dimaafkan, anha wassalamu amdan, ataupun mengucapkan salam dengan sengaja, fi ghairi mahalihi, di luar waktu yang seharusnya. Ya kan, misalnya salam itu harus di akhir, tapi tiba-tiba ketika baca Fatihah mengucapkan salam dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Wa fi'lu syai'in minal arkanil fi'liyah, ataupun melakukan sesuatu di antara rukun-rukun fi'liyah amdan, dengan sengaja, fi ghairi mahalihi, di luar tempatnya. Misalnya ketika lagi berdiri tiba-tiba ruku gitu ya, lagi baca Fatihah, di tengah-tengah baca Fatihah tiba-tiba ruku misalnya, maka dia jadi tidak sah. Atau ketika setelah ruku tiba-tiba langsung duduk di antara dua sujud misalnya, nah itu juga bisa membatalkan sholat. Waridatu, dan adapun murtad juga itu bisa membatalkan sholat. Wal iyadzu billahi, ataupun juga meminta pertolongan Allah. Wan kisyafu wal iyadatu billahi ta'ala, dan kita pun meminta pertolongan Allah dari hal tersebut. Wan, dari murtad maksudnya ya. Wan kisyaful aurati lil qadiri ala satri, jadi dan selanjutnya adalah terbukanya aurat lil qadiri, yang apa sebutnya, yang sebenarnya kita kuasa gitu, ala satri, sebenarnya kita mampu menutupnya gitu ya, tapi kita membiarkannya dia terbuka, nah ini bisa jadi batal. Watagiru niat, ataupun juga berubahnya niat, misalnya lagi niat subuh tiba-tiba dipindah ke niat sholat yang lain, itu bisa membatalkan. Wata'awulu minal kiblati, dan juga
membelokkan diri gitu dari menghadap kiblat bisodri dengan dadanya amdan dengan sengaja illa fi sholati syiddatil khauf, kecuali hal tersebut apabila dilakukan karena eh, padahal sholat syiddatul khauf, misalnya sholat ketika perang, wana filatis safar, ataupun juga ketika sholat sunnah dalam keadaan safar, dalam keadaan dalam perjalanan. Nah, itu bisa membatalkan sholat ya. Baik teman-teman semuanya, itu dia pembahasan tentang apa saja yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.